Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah para murid. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kadang-kadang kita berpikir bahwa mereka yang disebut orang-orang kudus itu dari para imam, suster ataupun buder, atau mereka yang masuk di dalam rombongan seperti itu. Memang banyak yang ada di dalam yang dikanonis ataupun dinyatakan sebagai orang kudus. Tapi sebenarnya tidak demikian. Gereja percaya akan kehidupan abadi. Gereja kita semuanya mempunyai tujuan untuk bersatu dengan Tuhan di dalam kebahagiaan abadi. Itulah juga merupakan kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Karena itu, seperti Yesus telah bangkit dari kematian, mulia, kita pun akan disatukan dengan Dia di dalam kemuliaan. Itulah kasih yang besar dari Allah sendiri. Dan hari ini gereja merayakan mereka yang telah bahagia, mereka yang telah disatukan dengan Allah dalam kebahagiaan kedamaian yang abadi, yaitu para kudus. Sebenarnya satu perayaan ini, yaitu satu dengan perayaan doa bagi orang-orang yang sudah meninggal, bagi kaum beriman yang akan dirayakan ataupun didoakan pada tanggal 2 November. Gereja yang masih bersiarah kita ini di dunia ini, gereja yang telah bahagia, mereka yang telah bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan, dan itu memang merupakan anugerah Allah bagi kita sebagai cintanya yang besar kepada kita, tetapi juga mereka yang masih
membutuhkan doa-doa kita karena ada di dalam api penyucian. Memang mungkin pandangan kita itu seperti tadi saya kemukakan di depan, itu mungkin orang kudus, orang-orang suci, mereka yang menjadi imam, buder, suster, mungkin ada pandangan seperti itu. Tetapi misalnya pada tahun tanggal 18 Oktober 2015, Paus Fransiskus itu mengkanonisasi menjadi orang kudus, yaitu pasangan suami istri, keluarga Louis dan Célie Martin dari Perancis itu dikukuhkan sebagai orang kudus, keluarga pasangan suami istri. Anaknya 9, tetapi yang hidup 5. Di antaranya adalah Suster Teresia Lisieux itu. Jadi panggilan kekudusan adalah panggilan kita semua, mengikuti apa yang disabdakan Yesus dalam sabda bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang-orang muda pun juga banyak yang dikukuhkan menjadi orang kudus, jadi beato. Seperti beberapa waktu yang lalu Paus Fransiskus memberikan gelar beato bagi anak muda Carlo Acutis, masih 15 tahun. Karena ketekunannya di dalam doa pada sakramen, kecintaannya kepada sakramen Maha Kudus, serta juga kesetiaannya di dalam pengakuan dosa. Masih ada lain yang masih muda-muda pun diberi gelar oleh Paus menjadi orang kudus. Karena itu adalah panggilan kita semua untuk kekudusan. Mulai dari anak-anak sampai dewasa ataupun sampai orang tua, dipanggil kepada kekudusan, dipanggil menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup seperti apa yang disabdakan dalam sabda bahagia pada Injil hari ini. Marilah kita hening sejenak, merenungkan sabda Tuhan, agar kita pun tergerak oleh sabda Tuhan itu untuk mencapai kekudusan, bukan satu-satu tetapi kita bersama-sama. Marilah kita hening. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.